Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Natalia Gultom. Kita akan belajar bersama-sama membahas soal UN Matematika. Oke, karena ini adalah bagian ketiga dari pembahasan kita, jadi saya langsung mulai dari nomor 21. Ya. Oke, sebuah tabung memiliki tinggi 30 cm dan jari-jari 10 cm. Luas permukaan tabung. Nah, adik-adik jangan lupa, rumus dari luas permukaan tabung adalah 2πr dalam kurung R tambah T. Ini didapat dari menyederhanakan luas dua lingkaran sebagai alas dan tutup dan ditambah luas selimut tabung, di mana luas selimut tabung adalah keliling lingkaran dikali tinggi, ya. Keliling lingkaran dikali tinggi. Jadi kita dapat 2πr kuadrat plus 2πrt. Nah, setelah disederhanakan menjadi 2πr R tambah T. Oke. Kita masukkan nilainya 2 kali 3,14 dikali 10 dalam kurung 10 ditambah 30 tingginya. Dihitung dan kita dapatkan hasilnya 2512 cm persegi. Lanjut ke nomor 22. Ibu memiliki wadah berbentuk kubus dengan panjang rusuk 20 cm. Lita diminta ibu menuangkan air ke dalam wadah tersebut hingga penuh. Air yang dapat ditampung dalam wadah tersebut adalah, jadi adik-adik, air yang dapat ditampung dalam wadah adalah sebesar wadahnya, sehingga kita cukup menghitung volume wadah. Nah, karena wadahnya itu berbentuk kubus, maka kita pakai rumus volume kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi, atau S pangkat 3. Nah, masukkan angkanya, panjang rusuknya 20 kali 20 kali 20, dapatlah 8000 cm kubik. Lanjut ke nomor 23, ini tentang pengolahan data ya, jadi statistik. Perhatikan diagram lingkaran pekerjaan orang tua siswa SD mandiri. Jika jumlah siswa di sekolah tersebut 120 anak, maka siswa yang orang tuanya PNS ada berapa? Nah, ingat, kalau dia diagram lingkaran, maka total dari seluruhnya adalah 360 derajat. Kalau dia dalam persen, berarti dia 100%. Nah, kita cari tahu dulu PNS ini berapa derajat. Ya, jadi di sini pedagang meskipun tidak dikasih tahu derajatnya, kalau ada tanda siku seperti ini artinya dia 90 derajat pedagang. Petani 120, TNI 30, Polri 60, sehingga PNS adalah sisa dari 360 dikurangi 120, kurangi 30, kurangi 60, kurangi 90. Hasilnya adalah 60 derajat. Sehingga siswa yang orang tuanya PNS adalah 60 per 360. Jadi yang ditanya per yang dikasih tahu. Kenapa per yang dikasih tahu? Kenapa per 360? Karena dikasih tahu jumlah seluruh siswanya itu adalah 120 anak. Ya, jadi 60 per 360 kali 120. Hasilnya adalah 20 siswa ya, 1/6 dari 120. Nah, masih tentang pengolahan data ya. Nomor 24, kita disuruh menyajikan tabel yang sesuai dengan data. Ya, jadi tabel yang paling sederhana adalah data dan frekuensi. Ya. Jadi di sini adalah datanya itu adalah banyak anggota keluarga kelas 6 SD Mulia dan di sebelah kanannya adalah frekuensi. Ya, jadi kita data dulu nih. Nah, di situ ada 5, 7, 4, 3. Kita mulai dari yang paling kecil dulu, 3. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang banyak anggota keluarganya ada 3, ada berapa orang? Ya, kita hitung di sini 1, 2, 3,
4, 5, 6. Yang ada anggota keluarganya ada 4, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, jadi dari data yang disajikan, kita buat tabelnya. Lanjut nomor 25, di sini ada data nilai hasil ulangan matematika kelas 6. Nah, yang ditanya adalah modus. Modus adalah data yang paling banyak muncul atau yang frekuensinya paling banyak. Nah, di sini kan ada data 70. Nah, 70 ini ada berapa? Ada 1, 2, 3. Hanya 3. Nah, kemudian 50 ada berapa? 50 ada 1, 2, 3. 60 ada 1, 2, 3 juga. 80 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 90 ada berapa? 90-nya cuma ada 1, 2. Jadi modus dari data tersebut adalah 80 karena frekuensi 80 lebih banyak. Oke, lanjut ke nomor 26. Di sini ada operasi hitung campur. Jadi, kalau seperti ini, adik-adik kerjakan yang di dalam kurung dulu. Ya, kerjakan di dalam kurung. Kemudian kerjakan pembagian dan kekalian. Kemudian kita selesaikan dari kiri ke kanan. Ya, jadi di sini kita selesaikan dulu 1346 dikurangi 752. Hasilnya kita simpan. Nah, terus kita bagi dengan 18, hasilnya kita simpan. Nah, 45 dikali 9, hasilnya kita simpan. Barulah kita olah. Ya, kita olah 33 ditambah 405, hasilnya 438, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 27. Ini adalah soal cerita, ya. Ibu membeli sejumlah beras dalam 3 kantong. Berat beras dalam ketiga kantong berturut-turut 5,5, 3,25, dan 4,5 kilo. Berapa kilo berat beras yang ibu beli? Artinya ini adalah penjumlahan ya. Kita jumlahkan semua berat yang ada dalam kantong plastik. Nah, karena di sini ada satu yang bentuknya berbeda, ya. Sini bentuknya satu pecahan campuran dan ini juga soalnya diminta hasilnya ditulis dalam bentuk pecahan campuran. Maka bilangan yang bentuknya desimal itu kita ubah ke dalam pecahan. Ya, pecahan. Nah, 5,5 itu kalau kita ubah ke pecahan adalah 5/1/2. 3,25 itu kalau kita ubah jadi 3/1/4. Ya, kemudian saya jumlahkan dulu nih. 5 tambah 3 tambah 4. Terus saya jumlahkan setengah tambah 1/4 tambah setengah. Ya. Nah, 5 tambah 3 tambah 4 itu kan hasilnya 12. Nah, sedangkan yang pecahan ini saya samakan dulu penyebutnya. Semua saya jadikan penyebutnya 4. Jadi itu 2/4 tambah 1/4 tambah 2/4. Ya, itu jadinya 5/4. Nah, 5/4 itu kan 1/4. Satunya saya tambahkan ke 12. Jadi 13 1/4. Oke, lanjut nomor 28. Di sini soal cerita ya, usia nenek 5 kali usia Tina. Jadi nenek lebih tua ya. Usia Tina sekarang 1 dasawarsa lebih 4 tahun. Nah, berapa usia nenek? Kita cari tahu dulu usia Tina. 1 dasawarsa itu kan 10 tahun. Lebih 4 tahun berarti 10 tahun tambah 4. 14 tahun kan? Nah, usia nenek itu 5 kali usia Tina. Kalau Tina 14, berarti nenek 5 kali dari 14. Ya, 70 tahun. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 29 di sesi ketiga ini
ada diagram batang yang menyajikan data penjualan sepeda di toko Barokah selama 4 minggu. Ya, jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Pertanyaannya, tentukan rata-rata penjualan sepeda di toko Barokah. Ya, jadi ini X ini ceritanya saya anggap rata-rata ya. Harusnya sih X bar ya tulisannya. Ada garisnya di atas. Oke. Nah, di minggu pertama kita lihat ini 14 unit. Minggu kedua 10 unit. Minggu ketiga di 17. Kenapa? Karena dia ada di antara 16 dan 18. Nah, yang minggu keempat itu ada di antara 10 dan 12. Jadi saya tulis 11. Nah, 10 tambah 14 tambah 10 tambah 17 tambah 11 itu hasilnya adalah 52. Ya, 52 dibagi 4 hasilnya adalah 13 unit. Jadi, rata-rata penjualan sepeda di toko Barokah setiap minggu adalah 13 unit. Terima kasih adik-adik. Selamat belajar. Tetap semangat. Yakin adik-adik pasti bisa. Sampai ketemu di sesi keempat.